Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita yang sangat seru nih. Judulnya adalah Sahabat dari Mars. Ayo adik-adik, ada yang tahu Mars itu nama apa? Nama planet. Pintar sekali kalau kita tinggalnya di planet Bumi ya. Dan cerita ini ditulis oleh Ibu Reni Turangga dan juga digambar oleh Ibu Gavriela Diandra Ganesh. Yuk kita ikuti ceritanya ya adik-adik. Pada suatu hari di kelas 5A sedang berlangsung pelajaran IPA. Lalu Agatha berbisik kepada temannya. Aku menemukan sesuatu teman-teman. Apa Agatha? Kamu menemukan apa? Rory penasaran dan Rory juga sangat penasaran. Apa Agatha? Aku ingin tahu kamu memangnya ada menemukan apa sih? Kata Rory. Tapi kemudian Agatha bilang, rahasia. Loh. Si Agatha malah bilang seperti itu ya. Hei anak-anak, mohon perhatikan ibu ya. Saat ini ibu sedang memperlihatkan planet Mars. Lihat di depannya ada gambar planet Mars, ujar Bu Mari. Nah, itu dia teman-teman, penemuanku soal itu, ujar Agatha dengan semangat. Hah? Kamu menemukan rahasia soal Mars? Tanya Rory. Betul. Aku menemui sesuatu tentang Mars, kata Agatha dengan semangat. Lalu selesai kelas IPA, mereka bertiga makan bersama di kantin adik-adik. Teman-teman, jam 5 sore kalian nanti ke rumahku ya, kata Agatha mengajak teman-temannya. Soal planet Mars, tanya Didi. Kalian masih ingat soal alat yang aku ciptakan? Sekarang sudah berhasil. Agatha tersenyum dengan bangga adik-adik. Hah? Maksudmu telepon luar angkasa? Iya, betul, yang itu. Dan karena mereka semua penasaran adik-adik, Dini dan Rory akhirnya ke rumah Agatha pada sore harinya selesai sekolah ya. Sore tante, apakah Agatha ada di rumah? Tanya Didi. Ada, silahkan masuk nak, ujar mama Agatha. Terima kasih tante, ucap Rory dan Didi bersamaan. Lalu kemudian mereka langsung ke ruang bermain Agatha. Wah Agatha, banyak sekali mainanmu, bagus-bagus lagi, kata Rory dengan sangat takjub. Iya tentu saja dong, aku kan selalu merawat mainan dengan baik, kata Agatha. Hei Agatha, yang itu apa Agatha? Didi, itu adalah barang yang ingin aku perlihatkan kepada kalian teman-teman. Itu telepon luar angkasa yang aku buat di Club Science. Kalian ingat kan? Kata Agatha berusaha mengingatkan Didi dan Rory. Ternyata setahun yang lalu Agatha, Didi dan juga Rory sedang membuat sesuatu di Club Science adik-adik. Tetapi waktu itu Agatha menangis terseduh-seduh. Telepon ruang angkasaku tidak berfungsi. Agatha menangis dengan sangat sedih. Hei Agatha, tenang dulu ya, coba lagi yuk. Mungkin kamu harus mengganti kabel yang ini, kata Rory menghibur Agatha. Iya Agatha, atau mungkin tombolnya yang perlu diganti, kata Didi juga membantu Rory. Teman-teman, berkat saran kalian waktu itu, aku sudah memperbaiki telepon ruang angkasa. Dan sekarang sudah berfungsi loh telepon ini. Hah? Serius Agatha? Serius kamu yakin telepon ini sudah bisa? Aku coba ya Agatha, kata Didi dan ia mulai menelepon. Halo, kata Didi. Kira-kira apakah ada yang mengangkat teleponnya adik-adik? Yuk kita lihat ya. Adik-adik, ternyata tiba-tiba ada suara dari sana. Halo. Wow, kaget sekali mereka bertiga. Halo, kami dari Club Science. Aku Rory bersama teman-temanku, Didi dan Agatha. Halo, kata sesuatu atau seseorang di balik telepon itu. Lalu kemudian adik-adik, mereka bertanya, siapa namamu? Hei, bagaimana kamu bisa belajar bahasa kami? Hei, coba ceritakan tentang Mars. Didi, Rory, dan Agatha bertanya bersamaan karena mereka begitu penasaran dengan makhluk di balik telepon itu. Namaku Zizi, Z-I-Z-I, Zizi. Ternyata
ternyata nama makhluk dari Mars itu adalah siapa adik-adik? Zizi. Z-I-Z-I. Yuk kita lihat kelanjutannya ya. Tapi sayang sekali adik-adik, tiba-tiba suaranya hilang. Tut tut tut. Blep. Hilang begitu saja. Tidak ada suara Zizi lagi adik-adik. Malahan ada suara Agatha sedang menangis. Zizi pergi. Padahal kita baru mau ngobrol sebentar. Hei Agatha, tenang. Bagaimana kalau kita perbaiki teleponnya bersama-sama? Yuk kita perbaiki. Kata Rory ingin membantu Agatha. Lalu Didi punya ide adik-adik. Idenya apa? Bagaimana kalau kita pasang layar teman-teman, supaya kita bisa melihat makhluk dari Mars itu, kata Didi. Wah, ide yang sangat bagus ya adik-adik. Dan di ruang bermain itu, mereka pun memperbaiki telepon luar angkasa bersama-sama. Mari kita coba lagi ya, kata Rory. Ayo kita coba. Halo, Zizi? Kita mencoba lagi. Apakah kira-kira teleponnya sudah berfungsi dengan baik adik-adik? Kita lanjutkan ceritanya ya. Wah, tiba-tiba di layar monitor muncul wajah Zizi si makhluk Mars. Aku Zizi, aku tinggal di planet Mars. Planet Mars sering disebut juga planet merah, kata Zizi dengan bangga memperkenalkan planet Mars. Hai Zizi, coba ceritakan lagi yang lain tentang Mars Zizi, sahut Rory dengan semangat adik-adik. Dan Zizi melanjutkan, planet Mars adalah planet keempat dari matahari. Kalau bumi adalah planet ketiga, kata Zizi. Dan lihat adik-adik, banyak ya planetnya yang mengitari matahari. Dan bumi tadi planet keberapa? Ketiga ya. Dan Mars, planet Mars keempat. Pintar sekali. Dan selanjutnya, wah, ternyata kita dekat ya, kata Dida begitu semangat. Iya, betul, kita ternyata dekat. Rory pun sangat bahagia mengetahui informasi itu. 1 tahun di Mars sama dengan 687 hari, kata Zizi memberitahu mereka. Wow, banyak sekali Zizi. Kalau di bumi hanya 365 hari saja dalam 1 tahun, sahut Rory. Ternyata perbedaannya banyak sekali ya adik-adik. Zizi, berapa lama 1 hari di Mars Zizi? Aku penasaran, tanya Agatha. Kalau 1 hari sama seperti di bumi kira-kira. 1 hari di Mars sama dengan 24 jam 39 menit, ulas Zizi. Kalau di bumi berapa jam adik-adik dalam 1 hari? 24 jam, betul sekali. Dan kami juga punya musim panas, tetapi suhunya -5 derajat Celcius. Lanjut Zizi. Hah? 5 derajat Celcius? Didi, Rory, dan Agatha begitu kaget. Zizi, bagi kami suhu itu dingin sekali. Iya, aku tahu. Tentu saja berbeda karena Mars lebih jauh daripada matahari. Kalau bumi lebih dekat dengan matahari. Wah, rupanya seperti itu adik-adik. Zizi, aku ingin tanya, berapa besar planet Mars dibandingkan dengan bumi ya? Tanya Didi. Seandainya bumi adalah bola basket, maka Mars adalah bola kasti, jawab Zizi. Coba lihat adik-adik, berarti bumi lebih besar atau lebih kecil ya daripada planet Mars? Lebih besar tentu saja, karena tadi bumi seperti bola basket, sedangkan Mars seperti bola kasti yang tentunya lebih kecil daripada bola basket. Dan selanjutnya, Rory pun bertanya adik-adik, Zizi, kalau di Mars apakah ada bulan? Kalau di bumi ada bulan, tiap malam kita bisa melihat bulan tersebut. Ya, kami juga punya bulan di Mars ini, namanya Phobos dan Deimos. Wah, lihat adik-adik, ternyata kalau di Mars bulannya ada 2 ya. Zizi, apakah manusia bisa hidup di Mars? Tanya Didi lagi. Zizi tidak tahu. Pasti Mars dingin sekali bagi manusia, bukan? Kata Zizi. Ya benar saja ya adik-adik. Tadi saja musim panas -5 derajat Celcius. Waduh, gimana ya kalau manusia ada di Mars? Apakah kuat?
Zizi, apakah kamu ingin datang ke bumi? Tanya Agatha penasaran. Mau. Saya ingin sekali terbang keliling bumi karena bumi sangat indah, jawab Zizi. Saya ingin melihat aurora borealis di Alaska. Itu indah sekali, kata Zizi. Lalu kemudian Zizi melanjutkan adik-adik. Saya juga ingin melihat kawah ijen di Indonesia, kata Zizi. Karena ia tahu kalau di kawah ijen itu indah sekali. Lalu Didi menyahut, "Iya Zizi, kamu harus ke sana karena kawah ijen indah sekali Zizi. Ada pemandangan api biru yang sangat indah," kata Didi dengan bangga adik-adik. "Oke kawan, saya pamit dulu ya. Kalau saya sudah tiba di bumi, saya akan menelepon kalian. Dadah!" "Sampai jumpa Zizi," jawab Didi, Rory, Agatha serentak. Lalu setelah itu adik-adik, pada malam harinya sebelum tidur, Agatha memandangi bintang dan bulan di langit. Agatha merindukan Zizi adik-adik, sahabat barunya dari planet Mars. Begitu ceritanya adik-adik, seru sekali ya. Agatha, Rory, dan Didi bisa melihat makhluk Mars dan mereka menganggapnya Zizi adalah sahabat mereka. Dan mereka jadi tahu banyak hal tentang Mars ya, luar biasa sekali mengenai ukurannya, suhu yang ada di sana, dan apalagi adik-adik banyak ya yang diketahui tentang Mars. Kalau adik-adik penasaran nih tentang planet-planet lainnya, bisa ya cek di internet dan juga didampingi oleh orang tua. Dan dari cerita ini juga ada pesannya ya adik-adik, kalau kita sedang mencoba sesuatu dan ternyata gagal adik-adik, kita tidak boleh menyerah, kita harus terus mencobanya karena pasti akan berhasil. Segitu dulu cerita dari Kak Ocha, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!